Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamilia Lia Rahman dengan NIM C140 123 1081 dari kelompok 10 paralel 1 Daskin Praktikum. Jadi hari ini saya bakal membuat video tutorial Excel dari seksi seksi ikan yang telah kita lakukan di praktikum sebelumnya. Jadi pertama-tama kita bakal ngelakuin seleksi individu dulu dari data kelompok 10 yaitu kelompok saya. Seleksi individu itu berawal dari pemuliaan. Pemuliaan itu terbagi menjadi dua, ada pemuliaan konvensional sama pemuliaan modern. Pemulihan konvensional itu dapat terjadi dari seleksi alam, seleksi fenotip kualitatif, sama fenotip kuantitatif. Nah, yang di sini kita lakukan adalah seleksi fenotip kuantitatif karena ikan yang kami gunakan di sini adalah ikan nila, yaitu ikan konsumsi. Seleksi individu ini kita kan sudah mengukur ya. Nah, kita tuh mengukur ikan tuh ada 30 ikan dan semuanya berkelamin jantan. Lalu kita menggunakan bobot dari ikan ini dari semua data ini untuk menyeleksi individu. Bobotnya kita copy, terus kita paste di sini. Nah, setelah itu kita urutin bobotnya dari yang besar ke yang kecil. Caranya adalah kita blok seluruhnya, terus kita pencet sort and filter, sort largest to smallest. Setelah itu kita tentukan nilai rata-ratanya. Jadi rata-ratanya ini adalah pakai rumus sama dengan average. Dari sini kita blok sampai bawah. Kita enter. Hasilnya tuh 151,16667. Kita bulatin jadi 152. Nah, setelah itu kita bakal ngegunain ini untuk menentukan nilai cut off-nya. Nah, nilai cut off-nya itu adalah 154 sampai 275. Kenapa? Karena di sini yang di atas 152, di atas rata-rata itu 154. Jadi kita gunain data dari 154 ini sampai 275. Nah, terus yang data dari 275 sampai 154 ini kita save. Dan sisanya kita buang. 147 sampai 36 ini kita buang atau kita kill. Sekian dari seleksi individu. Kita lanjut ke seleksi family. Jadi seleksi family itu terbagi menjadi dua, ada between family dan within family. Kalau misalkan between family itu menyeleksi antar family dari data-data ini. Jadi kan di sini ada 3 family nih. Itu menyeleksi antar family. Family K10, K1 sama K2. Nah, yang diambil itu datanya satu family. Sedangkan within family itu menyeleksi individu dari suatu family. Jadi kayak misalnya dari K10, yang diambil itu cuma beberapa doang individu terbaik dari K10 ini. Bukan satu family-nya itu. Yang ketiga, itu ada combination. Jadi combination itu adalah gabungan antara within family dan between family. Jadi di sini kita menggunakan data ikan yang kelompok 10, kelompok 1 sama kelompok 2. Setelah itu bobot ikan yang kelompok 10 kita copy, kita paste, bobot kelompok 1 juga kita copy, kita paste, ikan kedua juga kita copy, kita paste. Setelahnya kita cari rata-ratanya dari masing-masing kelompok. Nah, dari kelompok 10 ini kita pakai rumus yang sama aja kayak tadi, sama dengan average. Dari S4 sampai kita drag sampai bawah, kita blok, kita enter. Nah, kita dapat hasilnya 151,166666667. Selanjutnya yang K1, kita melakukan hal yang sama, kita cari rata-rata dengan rumus sama dengan average. Yang ini terus kita blok sampai yang 59, kita enter. Kita menemukan rata-rata segini, kedua juga sama kayak gitu. Nah, kita udah dapat nih rata-rata dari masing-masing kelompok. Ternyata rata-rata yang paling besar itu berasal dari kelompok 10 dengan rata-rata 151,1666667. Jadi kita bakal menggunain kelompok 10 ini sebagai data dari between family, jadi dari data dari seleksi family between family seluruhnya. Nah, kita udah menemukan seleksi between family, sekarang saatnya kita nyari seleksi pakai within family. Setelah kita udah copy paste yang tadi, kan ini kita copy paste di sini datanya masih ngacak ya teman-teman. Nah, kita tuh urutin K1, K2, K10, K1, K2 itu pakai yang tadi short. Pakai yang short and filter. Largest to smallest. Nah, terus habis itu nanti kan udah nih berurutan nih dari 12, 29 sampai 100. Nah, itu kita ambil 10 terbaik dari masing-masing kelompoknya. Jadi 10 dari sini, 10 dari sini, 10 dari sini. Nih, sudah. Sekian aja dari seleksi family. Selanjutnya kita lanjut ke olah data bobot kelompok 10 ya, teman-teman. Jadi di sini saya udah copy bobot dari kelompok K10, bobot jantan dari kelompok K10. Karena kebetulan ikan kelompok saya itu semuanya jantan, jadi kita gunain semuanya. Nah, terus habis itu kita cari rata-ratanya sama dengan average dari A1 di blok, A2 di blok sampai A31. Terus kita enter, kita udah ketemu berapa rata-ratanya. Nah, untuk G0-nya sendiri, G0 itu kan keturunan ke 0, jadi kita bakal pakai semua datanya yang dari kelompok K10. Semua datanya kita ambil, terus jangan lupa kita short and filter juga dari large to small. Itu kita cari rata-ratanya. Jadi rata-ratanya kan udah nih kita cari sama dengan average ini di blok sampai 36. Sudah di enter, kita dapetin rata-rata 151,1666667. Dan kita nyari STDFI-nya juga. Jadi gunanya STDFI ini kita buat ngelihat
keseragaman data dari data yang kita punya. Nah, kita tuh bakal di sini kan STDV-nya masih 56,61, 80, 40, 85. Nah, kita tuh bakal bikin si STDV-nya tuh jadi 0,0 kalau bisa. Pokoknya STDV-nya tuh kita bikin paling kecil biar dia tuh datanya seragam. Nah, selanjutnya kita menentukan buat G1-nya. Jadi G1 ini rumusnya kayak gimana sih caranya? Kita masukin rumus sama dengan norm titik ins buka kurung ren buka kurung tutup kurung titik koma E3 itu rata-rata dari si G0-nya tadi. Nah, itu kita kunci biar dia nggak berubah datanya. Terus kita titik koma lagi, E5 itu adalah nilai STDV-nya dari yang G0. Nah, kita kunci juga biar nggak berubah. Nah, setelah kita enter, kita udah nemuin 130,2891. Nah, ini kita drag ke bawah sesuai dengan yang kita mau aja. Mau berapapun. Kalau saya ngikutin sama data yang sebelumnya, jadi di kolom 31, yaitu 30 data. Nah, setelah itu kita blok semuanya, kita copy, terus kita di sini kita paste, tapi pastenya dengan menggunakan paste spesial. Nah, gitu teman-teman. Kita menggunakan paste spesial. Setelah itu kita cari rata-ratanya dari yang sudah kita paste tadi, dari sini sampai sini. Nah, ini rata-ratanya sekian. Terus dari sini kita urutin dari large to small. Data ini kita urutin dari large to small. Terus habis itu kita ambil 10 data dari atas. Jadi 10 data tertinggi, 10 data terbaik dari atas. Terus kita paste ke sini, ke yang select ini, tapi pastenya pakai paste spesial. Terus habis itu kita cari lagi rata-ratanya sama dengan kita average, kita blok sini. Terus habis itu kita enter. Terus kita cari lagi nilai STDV-nya pakai rumus STDV sama dengan kita blok dari sini sampai sini, kita enter. Nilai segini. Nah, ini berlaku untuk G selanjutnya. Namun yang dibedakan yang perlu di notes adalah G2 ini rumusnya ini menggunakan rata-rata dan STDV dari si G1. Jadi kayak G sebelumnya. Nah, rata-rata ini bakal terus naik. Rata-rata ini bakal terus naik. Sedangkan STDV ini bakal menurun. Saya sudah melakukan ini hingga menemukan STDV terkecil yaitu 0,198222414 pada G8. Selanjutnya kita bakal masuk ke genetic gain. Jadi genetic gain itu apa sih teman-teman? Genetic gain atau respons selektif itu merupakan peningkatan rata-rata ukuran akibat seleksi dan dapat menjadi penentu keberhasilan seleksi. GG itu apa? GG itu grand great parent stock. Jadi grand great parent stock itu adalah induk berjenis hasil seleksi yang memiliki bobot rata-rata populasi. Sedangkan ada nanti namanya GPS. GPS itu great parent stock. Great parent stock itu adalah induk dasar yang merupakan keturunan pertama persilangan antar GGPS. Dan nantinya juga ada PS atau parent stock. Parent stock itu adalah induk pokok keturunan persilangan GPS yang akan digunakan untuk memproduksi benih sebaran. Jadi parent stock ini yang bakal kita gunain buat produksi budidaya. Nah, di sini genetic gain itu punya rumus ini. Jadi genetic gain sama dengan rata-rata generasi T dikurang rata-rata generasi 0 dibagi rata-rata generasi 0 dikali 100. Jadi tadi ini saya udah mindahin ya dari G0 sampai G8 rata-ratanya berapa aja. Udah saya pindahin ke sini. Terus kita tinggal cari si GG. Nah, rumus GG ini kan tadi udah sama kayak yang ini ya, rata-rata generasi T. Tinggal kita pencet aja sama dengan B3. B3 itu adalah rata-rata generasi T, generasi yang pengen kita cari. Di sini kita pengen cari generasi pertama, jadi kita pencet G1. Terus habis itu kita kurang sama B2. B2 ini generasi 0. Generasi 0 yang awal mulanya. Nah, saya tuh melakukan penguncian di sini biar dia tuh bisa di-drag nantinya dan nggak berubah. Dibagi slash rata-rata generasi 0 dikali 100. Udah nemu hasilnya 39,9944. Nah, ini nanti saya drag ke bawah. Jadi udah hasil tuh udah otomatis tuh, tanpa harus diketik-ketik lagi. Selanjutnya, jadi kita bakal ngelakuin pembulatan. Nah, pembulatan ini kita mengambil data dari G terakhir yang buat nyari STDV tadi. Kita kan tadi nyari STDV terakhir buat STDV 0 itu di G8. Jadi di sini kita blok, terus kita paste spesial di sini, biar datanya itu nggak berubah. Terus kita ngelakuin pembulatan. Caranya gimana? Sama dengan round ini dipencet, terus titik koma 0,1. Jadi kita bakal ngelakuin pembulatan ke atas. Terus habis itu ntar sisanya di drag aja ke bawah. Di sini saya menemukan mendapatkan hasil 271, 270 sama 269. Nah, buat kita tahu ada berapa 271, 270 sama 279 itu bisa menggunakan rumus ini sama dengan count if ini di blok semuanya sampai bawah. Terus habis itu titik koma ini 271. Terus di enter. Nah, kita juga melakukan hal yang sama pada yang 27 sama 269-nya. Setelah itu kita bakal nyari X sama Y-nya.
Jadi nyari X-nya ini, itu gimana caranya, menggunakan rata-rata dari data awal yang ini, data awal yang G8 ini. Jadi menggunakan rumus sama dengan average, sini blok sampai 43, terus di enter. Udah menemukan 270,137, ini di-copy, terus habis itu di bawahnya ini di fase spesial. Dah. Terus setelahnya, Y-nya ini dapat dari mana? Jadi Y ini dapat dari jumlah sini. Jumlah terbesar yang saya dapetin itu adalah 17. Jadi saya make 17. Terus di bawahnya 0. Nah, ini adalah chart yang saya dapetin dari perhitungan ini. Cara membuat chart itu cukup gampang. Jadi pertama kita blok sini, terus kita insert, terus itu pakai recommended chart, terus pakai scatter. Terus kita klik OK. Nanti muncul chartnya kayak gini. Sekian penjelasan olah data yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.